Di Tenggarong, berdiri sebuah museum yang berbeda dari museum pada umumnya. Ia tidak menyimpan kerajaan, tidak menyimpan peperangan, tidak pula menyimpan tokoh-tokoh besar. Museum ini menyimpan pohon. Namun, pertanyaan sebenarnya bukanlah apa yang disimpan di dalamnya, melainkan mengapa pohon-pohon itu harus berakhir di museum. Sebelumnya saya perkenalkan diri, nama saya Septian Hadi, kalau memanggil Boy Esos. Sos, jurusan sosial ilmu sosial. Saya di museum ini selaku koordinator lapangan di Museum Kayu, di mana Museum Kayu ini berada di bawah Dinas Pendidikan dengan kebudayaan, dari khususnya bidang kebudayaan, dari di bawah bidang kebudayaan itu ada namanya seksi cagar budaya dan permusiuman. Jadi permusiuman itu dibagi kepada seksi cagar budaya dan permusiuman. Untuk pertanyaan pertama ini Pak, bagaimana Bapak mengetahui awal mulanya berdiri Museum Kayu Pramuka di Tenggarong? Iya, jadi berdirinya Museum Kayu ini mungkin adik-adik belum lahir. Ya, tahun berdirinya tahun 1994. Jadi 94 itu di mana kejadiannya itu awalnya adalah melihat daripada kerusakan hutan yang terjadi di wilayah Kabupaten Kutai, khususnya Kalimantan Barat waktu itu mengalami kerusakan sekitar 25% dari hutan kita. Dan itu dikenal dengan kegiatan illegal logging. Mungkin adik-adik pernah baca illegal logging pada waktu itu. Nah, itu yang menyebabkan kerusakan hutan hampir di seluruh Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur pada waktu itu. Oleh karena itu, pemerhati lingkungan yang berada di Kabupaten Kutai Kartanegara ini mencari pemikiran bagaimana supaya kayu-kayu ini nantinya masih bisa dilihat oleh generasi yang akan datang. Sehingga terciptalah suatu tempat yang di kemudian hari dikenal dengan Museum Kayu ini. Jadi awal berdirinya Museum Kayu ini daripada representasi kerusakan hutan. Karena hutan kita terutama kayu ulin, kalau ada adik lihat di dalam museum itu ada kita beberapa versi kayu ulin, dan juga ada kayu ulin yang masih hidup. Dan bisa lihat dari samping museum itu kayu ulin itu kalau kita penelitian lah gitu ya, bersama Fakultas Ilmu juga khususnya Fakultas Kehutanan pada waktu itu, ulin itu perkembangannya sangat lambat. Jadi 1 tahun itu cuma 1 senti sampai 2 senti. Nah, jadi kalau kita nanam sekarang, 100 tahun akan datang generasi kedua ketiga kita baru bisa menikmati. Oleh karena itu tidak menutup kemungkinan ulin itu akan langka bahkan punah sama sekali nanti. Jadi inilah alasannya yang kuat untuk kenapa Museum Kayu itu didirikan. Pada tahun 1990-an, Kalimantan menghadapi perubahan besar. Hutan yang selama ratusan tahun tumbuh perlahan mulai berkurang dengan cepat. Di tengah kekhawatiran akan hilangnya berbagai jenis kayu khas Kalimantan, lahirlah sebuah gagasan. Bukan untuk menyimpan benda mati, tapi untuk menyimpan ingatan. Itu salah satunya. Untuk kayu ulin itu Pak ya, Jadi lanjut pertanyaan kedua Pak ya. Menurut Bapak nih, apa makna sejarah museum ini bagi penduduk Kutai Kartanegara? Iya, jadi Museum Kayu ini dibangun itu bukan untuk sekedar memamerkan misalnya kayu-kayunya saja ya. Jadi orang bisa melihat kayunya, bukan itu maksudnya. Tetapi kita juga melakukan itu semacam kayak edukasi lah ya, pada terutama anak-anak. Ya,
bisa anak sekolah, supaya tidak terlalu merusak hutan misalnya dengan kegiatan misalnya menanam pohon. Nah, itu salah satu seperti itu. Kemudian juga kita melakukan penanaman pohon. Jadi Museum Kayu juga melakukan penanaman pohon yang berada di belakang ini. Di belakang Museum Kayu ini ada sekitar 8.000 jenis sudah. Jadi di antaranya itu termasuk ulin, meranti, begirai. Meranti itu juga ada meranti kuning, meranti putih, meranti merah. Kan? Termasuk juga buah-buahan yang langka yang ada di tempat kita ini. Nanti adik-adik mungkin ke depannya sudah nggak bisa ngeliat lagi namanya rambutan. Ada rambutan hutan tuh namanya meletang. Pernah nggak melihat tuh meletang? Meletang ada kita tanam di jenisnya seperti rambutan, tapi kalau itu tumbuhnya lokal, tumbuh liar di rambutan. Awalnya seperti itu. Kemudian ada juga namanya durian yang tumbuh liar di rambutan itu namanya kertongan. Ada lahong namanya. Kalau mungkin sudah nangkal juga lihat itu. Nah, itu salah satunya itu. Ada namanya wanyi. Ini misalnya kan. Ada juga asam putar. Asam putar itu kalau mau membukanya itu harus dipotong tengahnya baru diputar. Jadi disebut asam putar. Nah, itu nggak langka juga sudah. Nah, itu kita tanam di belakang itu. Termasuk itu. Ada rambai namanya, mungkin rambai masih ada sekarang nih rambai. Rambai itu sejenis kayak apa namanya? Buah asam-asam manis juga, tapi namanya itu seperti ada apa itu susah banget. Banyak kita tanam di belakang. Itu salah satunya. Jadi harapannya ke depannya itu memang musim kayu ini akan menjadi bahan perujukan untuk penelitian baik pada jenis kayu maupun biota. Itu ke depannya. Mudah-mudahan kalau itu misalnya nanti betul-betul dikelola, misalnya kan nanti ada anggaran yang ditambah lagi karena ini di belakang ini ada 50 hektar. 50 hektar. Untuk yang kita tanami baru sekitar 20 hektar. Masih banyak lagi yang kosong. Jadi ke depannya ya kalau ya Anda dan sebagainya mungkin Setiap potongan kayu di ruangan ini pernah berdiri tegak di tengah hutan, pernah menjadi rumah bagi burung, pernah menjadi tempat berteduh, pernah hidup. Banyak pengunjung datang untuk melihat koleksi. Namun, tanpa disadari, mereka melihat sesuatu yang lebih besar. Mereka sedang melihat jejak sebuah lanskap yang terus berubah. Museum ini tidak hanya menjaga kayu, ia menjaga cerita tentang bagaimana manusia pernah hidup berdampingan dengan hutan. Bagi generasi yang lebih tua, hutan adalah pengalaman. Mereka pernah melihatnya, mendengarnya, dan bahkan merasakannya. Namun bagi sebagian generasi hari ini, hutan mulai berubah menjadi pengetahuan. Sesuatu yang dipelajari dari buku, dari layar, atau dari museum. Bagaimana kita bisa merindukan sesuatu yang belum pernah kita lihat? Dan bagaimana kita bisa menjaganya jika kita tidak lagi mengenalnya? Museum Tua Himbah berdiri sebagai pengingat bahwa hutan bukan hanya kumpulan pohon. Ia adalah sejarah, identitas, dan bagian dari kehidupan masyarakat Kalimantan. Suatu hari nanti, mungkin beberapa pohon yang tersimpan di sini akan semakin sulit ditemukan di alam. Namun, selama ingatan tentang mereka masih dijaga, kisah hutan itu belum benar-benar hilang.